Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedulur-sedulur kabeh, malam hari ini kita kumpul kembali ngopi bisik, ngolah pikir, diskusi asik. Alhamdulillah. Monggo diujuk. Dulur-dulur, hari ini adalah hari yang berbeda dengan hari yang kemarin. Maksudnya apa? Hari ini kita sudah memasuki 1 Muharram, yang mana ini adalah 1 Suro 1959. Kemarin tuh kita di tahun 1958 Suro ya, atau bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Ada sedikit bahan renungan ya. Saya mendengar opini dari hadis Nabi Muhammad SAW yang katanya itu begini. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Nah, kemudian barang siapa yang hari ini lebih sama seperti hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Nah, bahkan disebutkan juga barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat, katanya, mal'un, di dalam hadisnya seperti itu. Nah, sebelum kita ke narasumber, dulur, nah saya ingin mendengar opini, pendapat atau masukan ya tentang opini atau hadis yang kita dengar ini gitu. Bagaimana kita menyikapi ini gitu kan. Definisi ya mungkin ya. Definisi atau yang merugi itu seperti apa sih? Yang beruntung itu seperti apa sih gitu kan? Atau yang terlaknat itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Kalau tadi kan gambarannya sesimpel itu ya. Tapi kan ini enggak menurut saya, masa sih begitu aja kita dilaknat gitu kan. Nah, ini kita perlu bahasan nih. Gitu. Nah, menurut dulur gimana nih? Saya minta pendapatnya dulu gimana. Kita urun rembuk di sini. Monggo Pak Darsa. Oh, episode kali ini. Oh iya. Monggo. Menanggapi tentang hadis tadi gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Semoga kita diberi keselamatan, keberkahan, ketenangan. Amin. Dan bisa mengikuti dan jangan Urobi. Yeah. Ini cuma sudut pandang. Tadi kan mana yang mal'unun, mana orang yang merugi, mana orang yang beruntung. Itu kan ada tiga ya. Kemarin, sekarang, berarti yang akan datang apa? Lusa. Ya, berarti intinya kita mau mal'unun, mau merugi, mau beruntung di hari ini. Di hari ini. Hari kemarin mau rugi mau apa udah enggak. Udah berlalu ya. Ya udah berlalu. Oh. Yang penentu kan berarti hari ini. Nah, itulah keseimbangan seperti angka 8 ibaratnya. Filosofi angka 8. Ribun ya. Ya. Kalau tugas angka 8 mah buat keseimbangan. Keseimbangan. Ke eksekutor ntar angka 9. Mau eksekutor angka 9. Nah, penentu hari ini. Penentu tuh hari ini. Mau rugi, mau mal'unun, jadikanlah hari ini, setiap hari ini. Setiap hari ini. Jangan udah belakang, ntar kemarin itu belum tentu, belum pasti. Tapi yang pasti kan hari ini. Hari ini. Jadikan setiap waktu hari ini. Itu menurut pandangan saya, kurang lebihnya gitu. Yeah. Buat teman-teman yang masih itu. Iya. Terima kasih Ustaz Kalimi. Monggo Pak Darso, pripun? Ya, saya cuma pengen mau nambahin aja. Ya. Sepakat sama Pak Kiai tadi, ya saya sepakat sama Pak Ustadz Kalimi tadi. Angka 8 itu apa tadi Pak Kalimi? Keseimbangan. Keseimbangan. Terus angka 9?
eksekutor katanya. Iya. Itu nggak tahu dalilnya dari mana itu Eksekutor, kurang ya. ngerti saya. Iya. Saya cuma pengen menyepakatin Pak Kalimi, monggo. dan memang angka 9 itu dipakai beliau, murabi kita. Murabi. Biro Kyu. Biro Nah, Kyu. ya itu saya sepakat, mungkin memang Ini ya, sepakat ya. sepakat begitu. sepakat. Saya kan bertanya sih tentang bagaimana sih kalau hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin gitu kan. Itu loh Pak Tarso, itu kan Kak Kalimi tadi. Ya, ini saya kan berhubungan dengan bulan Muharram ya. Iya, bulan Maret. Karena kan kemarin jatuh pada Jumat Kliwon, itu sama dengan satu windu, satu windu ya. Berarti nunggu 8 tahun lagi kita baru nemuin ini. Oh, Makanya gitu. angka 8 saya pakai tadi. Waduh, ini udah bicaranya falak dan falsafah Jawa ini. Saya kurang nangkap, nanti kita langsung ke narasumber nih. Oke, keren. Mbak Nur, pripun Mbak Nur? Saya menanggapi urut buka aja lah. Memang pada dasarnya itu manusia itu kan harus ada perubahan. Ya, siap. Dari bayi, dewasa, remaja, orang tua kan harus ada perubahan. Ye. Kalau masalah baik dan tidaknya itu kan pandangan orang. Baik dan tidaknya pandangan orang. Iya, itu kan huruf huruf E. Huruf E itu kan pandangan sana 4. Huruf W kan pandangannya kan beda-beda. Ya dari sini huruf 3 kan. Oke. Kan pandangan orang. Iya, Yang iya. tahu jelasnya itu dari dirinya sendiri. Jati dirinya sendiri. Iya, mau rugi banget dari diri sendiri. Oke, siap. Bukan dari pandangan orang lain. Mantap. Ya. Belum. Setajam silet pokoknya. Iya. Ya, pripun? Karena Belum, pandangan orang iya. Belum ada. Bang Andri, lo gimana Bang Andri? Belum ada. Belum ada. Ya. Berarti sudah ada 3 opini ya. Ada 3 sudut pandang, satu dari Pak Kalimi. Ya, bahwa hari ini nih yang ada hanya hari ini, karena hari kemarin sudah berlalu, gitu kan. Esok belum pasti, gitu kan. Nah, terus ditambah sama Mbah Nur yang intinya tuh bahwa kitalah yang menjadi penentu untuk diri kita, gitu ya. Iya. Memang manusia itu dasarnya harus ada perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan dari bayi, kanak-kanak, remaja, Oke, orang tua, siap. dewasa. Kita kembali. Ya, perubahan yang Perubahan itu. Iya, siap. Hukum awal itu nggak bisa di. Iya. Nah, Pak Tarso menambahkan bahwa eksekutor 9 itu Biro Kyu gitu kan. Iya, oke, baik. Nah, begitu Pak Yai, ini ada opini dari teman-teman ini Pak Yai. Dari dulu seperti ini. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Pak Yai itu bagaimana sih kita mensikapi opini yang ada ini dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia adalah orang merugi. Dan kemudian barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah yang terkutuk, terlaknat, seperti itu. Nah, itu bagaimana menyikapinya Pak E? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur sanak kadang kang sinawara wedi, para sahabat, karib, teman, rekan-rekan semua yang dikasih dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita sekalian semoga senantiasa mendapatkan syukuran, limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan ngolah pikir, diskusi asik ya,
yang kemudian disingkat ya ngopi disik ya nih sebaiknya sebelum saya mengikuti atau nimbrung dalam rangka urun rembuk aja, jadi bukan mau menjawab, bukan mau ngomen, tapi ikut turun rembuk aja lah Monggo. dari berbagai opini yang ada. Jadi kita ngopi disik, Ngopi kisi. ngolah pikir, diskusi asik. Ini kopi bukan sembarang kopi. Nah, tapi ini kopi Mega Remeng Megar dari Turki, produk Tursin. Nah, alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. seger. Plus madu horsepower Wis. tenaga kuda. Tambah kuat ditambah rokoknya platinum. Nah, Produk Tursin juga. produk Tursin juga. Ini bukan sembarangan rokok, tapi rokok racikan Kiai. Kiai Haji Raden Abdul Malik Malang. Baik. Hadis hadis ya, sumbernya. nggak tahu riwayatnya siapa. Iya. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini masih sama aja dengan hari kemarin, itu orang yang tertipu. Oh, tertipu. Ya. Orang tertipu tuh rugi. Oh iya. Nggak ada orang tertipu kok seneng. Ini nggak seneng, ditipu-bohongan. Iya. Dan barang siapa yang hari ini kok tambah lebih buruk dari hari kemarin, itu orang terkutuk gitu. Ya kan? Iya. Orang terkutuk. Ini dulu lah, Iya. baru nanti menyikapi yang wolu songo eksekutor. Eksekutor. Iya. Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robis gitu. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia itu orang beruntung. Jadi kalau kepengen beruntung, jadikan hari ini selalu baik atau lebih baik. Ya karena pada dasarnya kan dalam kehidupan ini yang kita lalui ya, kita jalani, itu ada yang buruk, ada yang baik. Ya jalannya ya hari ini kalau kita buruk misalnya, kalau kemarin kita buruk, hari ini ya minimal kurang baik. Ya, kurang baik ya, lumayan lah. Ya, kurang baik itu masih ada baiknya, cuma kurang kan daripada yang buruk. Iya, siap. Jadi nggak muluk-muluk gitu ya. Ya kita berusaha. Wah hari kemarin kok saya buruk ya, hari ini saya minimal jadi orang yang kurang baik. Ya udah, lagi berjalan lagi. Kalau saya kemarin jadi orang yang kurang baik, saya berusaha lah supaya hari ini menjadi orang yang baik. Nah, kalau kemarin saya jadi orang baik, saya usahakan hari ini supaya lebih baik dari hari kemarin. Kan dasarnya manusia butuh itu. Itu. Nah ini perlunya kan nggak perlu dalil ya. Dalil itu kan bisa aja ditirukan oleh siapapun. Bio juga bisa, kalau dilatih tiap hari bisa nirukan. Dalil aku endingnya itu kan harus ada eksekutor. Karena tidak ada hari yang berulang ya. Artinya masa yang berulang. Kemarin itu udah berlalu, besok kita nggak akan ketemu. Karena kita selama ini nggak pernah ketemu besok. Ya kan, selalu ketemunya hari ini, ya udah hari ini gitu. Siap. Sebetulnya begitu ya. Endingnya gitu. Ya hari ini hari eksekutor. Kita harus kiu lah. Songo. Loh, nilai tertinggi angka. Angka bukan huruf ya. Ya, angka. Nilai tertinggi angka itu 9. Setelah 9 itu 0 udah. Nah, balik lagi. Bilangan tak terhingga 0 itu. Nggak bisa disebut berapa ya 0. Nah, tertinggi 9. Ya. Kita eksekutor. Jadi apapun yang ada di hari ini harus kita eksekusi. Ya kan? Nah, makanya kalau itu simpel aja sebetulnya.
Bagaimana supaya kita jadi lebih baik dan kita tergolong orang yang beruntung menurut persepsi. Iya. Tadi kan persepsi yang jenengan. Iya. Nah, kalau persepsi saya ya hari ini milik saya. Pokoknya hari ini harus jadi milik saya. Hari ini harus milik saya. Kalau kita memilih sesuatu, nanti kita sayangi, kita jaga, kita rawat. Ya kan? Kadang-kadang dipakai aksesoris biar tampak lebih indah, lebih bagus. Milik kita kok. Miliknya. Udah gitu aja gampang. Hari ini milik saya. Besok nggak tahu milik saya. Pokoknya ketemu hari ini milik saya. Karena miliknya manfaatkan sebaik-baiknya. Ini persepsi. Ya simpel aja nih. Pokoknya hari ini milik saya. Nggak akan ada yang saya sia-siakan. Sampan punya istri nggak? Sampan enggak, kamu nggak nanya sama. Iya, yang lain berarti ini. Monggo dijawab. Monggo dijawab. Punya istri nggak, Yaman? Ya. Punya semua. Iya. Rela nggak sampean menyia-nyiakan istri sendiri? Sampean berani menyia-nyiakan istri, minggat istrimu. Makanya orang kehilangan bojo itu introspeksi diri. Merasa dimiliki apa diumbar begitu aja seolah-olah bukan milik saya. Untuk dia pikir, tempe-tempe jangan apa begitu, jadi terserahlah mau dikasih siapa. Ya itu kita nggak merasa miliki jadinya. Iya kan? Kalau kita merasa miliki kan kita jaga, kita rawat, ya kan? Kita ayomi, kita sayangi, kita cintai, kita cukupi kebutuhannya. Milikku kok. Nah perlu tiap hari dicuci, disetim, disemprotin yang wangi-wangi, ya kan? Karena miliknya. Nggak mungkin kalau milik orang lain kok dirawat kayak gitu. Kecuali tukang cuci. Nah, tukang cuci itu membayar bayaran. Dan dia tidak pernah merasa memiliki, baru diculne. Yang penting aku dibayar. Penglan para sudo. Penglan para sudo. Nah itu Pak. Sama. Zaman merasa memiliki anak, nggak akan sampai menyia-nyiakan anak. Pengen anak kita. Begitu juga hari ini milik kita nggak kepengen menyia-nyiakan hari ini. Hari ini milik saya harus membawa kebaikan. Nah itu pasti untung Pak. Gitu loh. Hanya merasa memiliki. Kita tahu semua milik Tuhan. Tapi ketika sudah ada di hadapan kita harus rawat seperti milik kita, merasa milik kita. Karena ini amanat. Tapi kamu sia-siakan, kamu biarkan seperti kemarin. Nah, tertipu kamu. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa makbun. Makbun itu kayak nggoib, seperti nggak ada apa-apa. Buat apa kamu dikasih waktu 24 jam kok sama aja kayak kemarin? Tertipu kamu dengan perjalanan hidup di dunia ini. Kau sia-siakan. Gitu loh. Kalaupun nggak rugi tapi tertipu. Capek kamu. Udah buang waktu, buang tenaga. Nah itu maksudnya. Tapi kalau malah kok hari ini lebih buruk dari kemarin. Ini orang terkutuk ini kenapa? Menyia-nyiakan amanat. Kamu pakai nggak kamu pakai? Kamu perlu atau tidak perlu? Kalau udah ada pada sekitar kita, ada di itu amanat. Tetap harus diopeni, dijaga, dirawat. Ya kalaupun itu lumayan lah dikasih aksesoris yang biar tampak indah. Buat apa Pak? Nggak pernah dipakai apa nggak pernah? Saya nggak butuh, nggak pernah kemana-mana. Kenapa dirapiin itu? Nggak apa-apa, itu milik saya kok. Kalau saya rapiin kan lumayan tampak indah. Kenapa? Koleksi. Kolektor dia. Kenapa? Dia eksekutor. Q. Wah, orang bilang Q. Gitu. Makanya hari itu tidak pernah berulang masa itu. Hari ini, Pak, bukan hari kemarin. Saya tanya sekarang. Pak Warto sekarang tuh Pak Warto yang kemarin bukan? Bukan. Tuh, bukan kan? Pangling dia. Pak Warto yang kemarin kan nggak begini. Yang kemarin tuh masih ganteng, masih itu ya. Nah, itu kan. Jadi sekarang makin jelek gitu.
Enggak begitu. Enggak begitu. Tapi berbeda dengan yang kemarin aja. Beda apa yang kemarin. Ini perubahan loh. Kemarin kan Itu iya, rubah-rubah gitu. kemarin pakai sorjan, pakai belangkon ya, tapi nah saya pakai jaket. Beda. Kalau berulang paling nunggu sewindu. Kalau itu pun kalau harinya berulang itu sewindu angka 8. Nah, lumayan lah punya nilai 8, tapi kan kalah karo kiu. 8 itu cuma baik, Pak. Baik. Jadi jangan sampai sama. Ya kan? Ya kalau sama ya paling ya gitulah. Nilainya 8. Volume. Waduh. Ya kan nilai podo sekarang 1 Muharram Jumat Kliwon. Itu kan ketemunya 8 tahun. Baru ketemu sewindu itu. Jumat Kliwon tetap aja. Jumat Kliwon 8 tahun yang lalu itu ya Jumat 6 Kliwon 8 14. Jumat Kliwon kemarin ya 1 Muharram. Waduh. Hanya nilainya aja 1447 ya, kalau kemarin 8 tahun yang lalu mungkin 13 sekian. Iya. Ya kan? Udah berapa itu masanya waktu. Nah, terus hasilnya Jumat Kliwon. Tetap Kliwone Jumat 6 Kliwone walau pada 8 tahun yang lalu. Kok gak berubah? Tertipu kamu. Berjalan 8 tahun kok tetap 1 Muharram. Nilainya Jumat Kliwon emang 14, 8 tahun yang lalu ya 14. Buat apa waktu itu? Makanya gak pantas nek dibilang kiu. Bukan eksekutor dia. Hanya mengulang-ulang waktu yang sama. Tapi kan tetap capek. Itu yang 89. Aku nggak mau walu songo. Oh, songo. Kenapa saya pilih songo? Songo tambah songo, 18 tambah songo, 17 loro tambah 7 tetap songo. Itu namanya istiqomah. Malaikatnya turun. Dengan orang yang istiqomah. Tapi kalau lebih buruk ya, untuk karena nggak amanah, menyanyiakan amanah, diminta pertanggungjawaban. Nah, waktu ini amanah. Dan waktu itu hidup kita. Waktu itu hidup kita, kalau kita mau lihat hidup kita, ya waktu itu. Nah di dunia ini waktu dibatasi. Terbatas ya, kalau 1 hari ya cuma 24 jam itu. Itu pun masih dibatasi lagi. Dibatasi lagi dengan keluar masuknya napas. Nah napasnya mau kempis. Sampai nurep kok mung kempis tok. Ya, padha karo wedhus. Kempis tok. Iya kan? Zaman nggak sadar ketika kempis nggak kempis. Selesai hidup. Kempis nggak kempis. Selesai. Nah, itulah yang memotivasi kita kenapa setiap awal tahun kita menyambut. Ada yang dengan hura-hura kalau tahunnya Masehi. Tapi khususnya di bulan Muharram ini ya kita nggak hura-hura lah. Suro kita nggak hura-hura karena suro itu suwanten rasa. Jadi suwanten rasa itu ya suro. Suro itu adalah waktu. Waktu itu wanci. Itu. Suro itu wanci suwung. Sasi suro itu wanci suwung. Artinya waktu yang kita gunakan untuk suwung. Bagaimana di semua diri kita ini kita eksekusi keseluruhan, jangan sampai diambil oleh unsur-unsur lain. Pokoknya diri kita ini di suro ini kita eksekusi menjadi milik saya. Nggak boleh siapapun menguasai saya. Nafsu nggak boleh menguasai, pikiran nggak boleh menguasai, siapapun nggak boleh menguasai. Suwung. Nah, di wanci suwung itu bukan kosong, Pak. Suwung ini hening. Hening itu bukan berarti nggak ada. Tetap di saat yang hening walaupun kita diam, itu masih ada suara. Namanya suwanten rasa, disingkat suro suwanten rasa.
Makanya buat kita orang Jawa yang menyambut satu suro maupun kaum muslimin yang menyambut satu Muharram itu tidak dilaksanakan dengan apa berpura-pura, berpesta-pesta, enggak. Itu tadi yang suro. Makanya Muharram itu artinya yang dimuliakan, bulan yang dimuliakan. Ya kita ingin mulia, kalau orang mulia itu orang beruntung kalau dimuliakan Allah itu. Nah, makanya caranya apa? Ya usahakan di bulan ini, di hari ini, awal tahun ini, bagaimana kita suwung, eksekusi diri kita itu mutlak untuk diri kita, kembali kepada jati diri, kata Mbah Nur. Diri kita suwung. Di saat wanci wening itu, wanci suwung itu akan ada suara. Bukan suara yang muncul dari lesan dan lain sebagainya, tapi di situ ada suara yang muncul dari sir atau rasa, suwanten rasa. Kenapa? Kita sudah mening. Di suasana yang hening itu kita memiliki kepekaan dan kita berada pada posisi tingkat kesadaran yang tinggi. Ada suara, itulah suara Tuhan. Nah, ketika orang dibimbing melalui suara Tuhan, hidupnya terbimbing, dia pasti beruntung menurut Tuhan. Yang tadi persepsi sampean. Apa benar kalau sesuai persepsi sampean itu pasti beruntung? Apa beruntung menurut Tuhan? Beruntung menurut Tuhan. Nah, bagaimana orang beruntung menurut Tuhan? Itu mestinya. Nah, itu pertanyaan saya berikutnya, Pak. Belum. Kan mau nanya. Ini kan saya yang nanya dulu. Ini keduluan Bapak. Jawab ya, jawab. Silakan ngomong jawab. Tapi saya nggak butuh jawaban. Saya nggak butuh Saya yakin aja bahwa pertanyaan saya jauh lebih penting daripada jawaban kalian. Iya. Malah diduluin, dulu saya mau nanya itu loh. Monggo silakan. Monggo silakan. Pak Tarso, pripun? Ini nih, ini menarik nih. Tapi yang jelas pertanyaan Pak Kiai itu untuk perenungan Sistematik. Ya, perenungan. Ini urusannya panjang ya. Kita nggak mau berdebat ini. Untuk perenungan aja. Perenungan. Kalau yang bisa saya ambil dari pertanyaan apa Pak Lukman tentang hati tadi. Iya. Kalau pemikiran saya kan cuma ada 3 tuh ya. Iya. Untung, rugi, bangkrut. Iya. Ya itu aja 3 itu. Untung, rugi, bangkrut. Terus saya itu mau saya hubungkan ke pertanyaan saya, Pak. Ini bukan suatu pertanyaan, cuman sebagai perenungan aja, Pak. Ini apa namanya opini pribadi. Mungkin terlalu ekstrim ya nggak apa-apa lah. Memang saya memang suka yang hal-hal yang ekstrim. Begini nih Pak Kiai. Asik. Saya kan memang udah terkenal ya Pak Kiai. Dalam video, dalam apa namanya konten ini. Ayat favorit saya itu kan ayat yang itu kebanyakan orang itu memang saya pegang sampai mati Pak. Sampai. Iya. Iya, pripun ayo. Ini saya hubungkan sama untung, rugi, bangkrut. Iya. Menurut opini saya atau perasaan saya, penyebab kita itu nggak untung itu karena mengikuti kebanyakan orang. Nah, saya panggap Karena ada itu tadi. Iya, lanjut. Boros barang ini. Iya. Saya hubungkan masalah sholat Pak Kiai. Nah, menurut kebanyakan orang itu sholat kan 5 waktu. Nah, tapi menurut sedikit orang sholat itu bukan 5 waktu. Terus menerus. Nggak ada jeda. Sepanjang waktu. Nah, karena ini sholat itu cuma 5 waktu, berarti kan ada jeda. Setelah subuh nanti nunggu ke duhur itu berapa jam? Nah, di antara jeda ini itu yang menimbulkan kerugian. Mungkin kita bisa korupsi dari jeda ini, Pak. Mungkin kalau sholatnya terus menerus, ini hanya opini, Pak. Ya nanti sebagai perenungan aja bisa dijawab, ya monggo. Karena ada jeda 5 waktu, jadi dari subuh ke ini ada 5 jam, bisa untuk korupsi. Untuk korupsi, untuk ya nipu-nipu apa itu. Karena kan nggak terus menerus. Kalau terus menerus nggak ada jeda, nggak ada waktu untuk itu. Ini karena kesalahan kita ngikutin kebanyakan orang. Sholatnya 5 waktu, kenapa 5 waktu? Salah sendiri. Sedangkan di Al-Quran kan memang dikasih apa namanya informasi bahwa sholat itu sebetulnya itu kan bukan apa ya, mengingatkan. Dan mengingat itu bukan 5 waktu. Terus menerus. Sepanjang waktu. Tansah ya Pak. Nah, itu kira-kira di antara teman-teman sepakat pendapat saya enggak? Ini memang ekstrim. Iya, pembangkit sepakat. Penyebab kebangkrutan. Tadi ini kan ada untung, rugi, bangkrut. Apakah jenengan sepakat
penyebab kebangkrutan atau kita tertipu itu karena sholat kita cuma 5 waktu. Itu aja, ini itu mau dijawab. Kalau memang sepakat alhamdulillah. Tapi kalau saya meyakini bahwa penyebab itu semua kerugian atau kebangkrutan sholat kita yang salah. Kenapa cuma 5 waktu? Ini hanya opini loh, ini ekstrim memang. Monggo mulai dari Pak Kalimi, Pak Nur. Ini ekstrim, ini enggak pendapat pribadi. Asik. Ada nih. Ada nih. Soalnya korupsi itu sholat semua loh. Orang korupsi itu nggak ada yang Islam disumpah. Saya cuma bikin keseimbangan aja. Masih keseimbangan. Ntar masalah eksekutor murabi. Iya. Mudah-mudahan murabi sepakat sama saya. Memang ekstrim ini. Iya. Mudah-mudahan. Kata Pak Karso kan yang salah sholat 5 waktu. Iya. Karena di dalam sholat itu pemandangan bukan sholatnya yang salah. Orang yang memahami dalam sholat. Kalau sholat 5 waktu itu ada ruku, ada sujud. Ada sholat yang nggak ruku, nggak sujud. Cuma yang dipahamin orang itu sholat mayit. Oh, sholat mayit kan nggak pakai ruku, nggak sujud. Ini menarik nih. Nah, terus. Ini masalah baru, nggak apa-apa nih. Ya. Nanti Lanjut. bisa mancang nih, Pak. Ya. Lanjut. Sepakat saya. Nah. Makanya sih pengertian orang sholat, sholat itu ada rukunya, ada sujudnya. Padahal ada sholat yang Nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. itu pun disalahartikan cuma sholat mayit. Iya. Yang sholat terus menerus kan enggak sebatas itu. Iya. Nah, ntar murabi yang itu lebih. Moga yang lain mau nyikapin. Yang sholat terus menerus kan enggak. Yang sholat daim kan enggak itu mas gitu. Mas. Sholat kan katanya mencegah keji dan mungkar, ya kan? Jangan bangkrut dah, keji dan mungkar. Tapi kenyataannya beda lagi, ya kan? Sholat kan berhubungan. Kalau sholat kita pikiran kita liar ya sama aja, nggak usah sholat, ya kan? Kita kan mendirikan sholat. Mantap ya. Kalau pikiran kita liar terus gimana? Mendingan main catur, fokus. Mendingan main aja lah, ngopi-ngopi. Mendingan tapakur, lebih baik daripada sholat. Itu, tafakur lebih baik. Iya, jelas tapakur. Sama ekstrim lah. Udah master dibuka-buka itu. Kita baca Iqra aja dah, bacalah. Iya. Udah, Iya sih. Mantap. Bang Andri nih tadi nih belum ada komen nih. Coba. Agak udah. Elah. Tahu. Semua denger itu gimana itu tadi bahasannya? Bahasanya Pak Tarso itu gimana? Ini Iya sepakat aja sama Manur lah. Ini maaf. Sepakatnya membantu. Ini saya lempengkan supaya nggak melebar. Iya, pripun. Sebelum ke Pak Ustadz Lukman, begini nih. Maksud dari sholat tadi kan mengingat, zikir. Karena mengingatnya itu 5 waktu, berarti kan ada jeda. Waktu subuh mengingat 5 menit, 10 menit. Jeda lagi. Masuk ke zuhur 5 menit itu. Nah, begitu maksudnya Pak ya. Mengingat. Sedangkan di Al-Qur'an itu kan ada yang namanya daim. Mengingat terus. Karena dia mengingat terus nggak ada jeda untuk berbuat tadi yang saya bilang korupsi. Iya. Ngerasain apa dan seterusnya itulah. Gibah itu kan nggak ada waktu kan ini posisinya sholat terus. Itu loh maksud saya Pak. Mohon tanggapannya. Oh Pak Lukman. gitu. Nih diminta sepakat gak nih? Saya berharap sepakat. Kartu mas. Iya. Ya saya menanggapi ya Pak Tarso ya. Jadi yang namanya sholat 5 waktu, sholat apa namanya termasuk sholat itu tadi ya, yang terus menerus panjang waktu, itu tidak akan pernah bisa dijalankan. Gitu. Sebelum dia mampu melihat dirinya, menyadari siapa dirinya. Ini menurut versi saya ya. Ya kita harus melihat diri kita, sadar dulu gitu kan, bahwa saya manusia, saya diciptakan oleh Allah dan Allah tidak pernah jauh dari saya, lebih dekat dari urat leher ini. Bahkan manusia atau saya itu adalah manifestasi Tuhan.
baru dia bisa istiqomah. Baru dia bisa menyadari bahwa sholatnya itu adalah sholat daim. Karena apa? Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk hal-hal yang buruk. Gitu kan? Taholaku gitu kan, bikholkillah. Gitu. Berakhlaklah kamu sebagaimana kamu berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allah itu nggak pernah mengajarkan manusia keburukan. Artinya ketika Allah seperti itu ya manusia akan memanifestasikan, mewujudkan itu gitu kan melalui segala tindakannya. Ya itu yang dimaksud dengan sholat daim. Zikirnya pasti terus menerus, dia terkoneksi. Itu seperti itu. Jadi kalau nggak sebatas 5 waktu, tapi yang lebih saya pahami itu adalah bagaimana dia dengan Tuhannya. Kesadaran itu harus hadir. Itu lebih utamanya di kesadaran. Itu menurut saya Pak Tarso. Itu ya kalau ada orang yang sholat 5 waktu terus kemudian menjadi orang yang tetap fasik ya, tadi versinya gitu kan. Ya karena memang dia belum mengenal yang disembah kalau menurut saya. Kalau dia mengenal 5 waktu pun nggak masalah. Karena apa 5 waktu dan tanpa waktu gitu kan, artinya terus menerus sudah nggak ada masalah buat dia. Nah, itu menurut saya gitu. Ya bisa jadi saya salah. Silakan Bang Andri. Bang Andri gimana? Iya, kalau mengenai masalah ngomongin sholat 5 waktu dan daim ya, sama aja kita membicarakan diri sendiri. Kalau disebut kok sholat 5 waktu seperti itu gitu, kok kita masih ngejalani gitu loh. Ya kan? Kenapa gitu kita masih ngejalani? Lihat, maksudnya kembali di diri kita. Kalau memang menurut kita sholat 5 waktu itu bukan sholat gitu, tapi kok kita masih tetap ngejalanin gitu. Iya. Itu nanya apa pernyataan? Pernyataan. Pernyataan, oke, siap. Kenapa gitu kok itu dipertanyakan sedangkan kita masih ngejalanin gitu. Iya, siap. Oke, good. Makasih, Bang. Gitu. Jadi gimana Pak Tarso? Ini kita udah berempat tuh jawab nih. Gitu. Jadi butuh sepakat apa enggak nih? Ya intinya saya minta pendapat teman-teman aja. Apakah sepakat dengan opini saya atau enggak? Iya. Oke, yang jelas tidak mengikuti kebanyakan orang. Iya. Ya, monggo. Ya, yang penting kalau dia itu nggak mabok ya sholat. Kalau mabok ya nggak usah sholat. Iya. Iya, siap. Benar, sepakat. Sepakat. Ya kan kita di Quran ada itu. Kalau lagi mabok yang jangan sholat lah. Iya, betul. Kalau udah sadar baru sholat. Sadar dulu kuncinya. Lalu yang dimaksud sholat daim itu apa sekedar cuman mengingat gitu, berzikir gitu. Ini pertanyaan baru ini. Iya kan tadi kan harus sholat daim gitu. Iya. Pernyataannya kan mengingat gitu. Apakah sekedar mengingat gitu? Berzikir Allah gitu. Loh, enggak begitu. Iya kan tadi Mengingat itu bukan menyebut. Mengingat itu bukan menyebut gitu kan. Kalau menyebut itu menjadi parsial, ada batasan waktu, ada jeda dan lain sebagainya. Tapi kalau mengingat itu dia bisa senantiasa. Seharusnya. Sebagaimana saya lihat Bang Andri, saya ingat Bang Andri gitu. Wajahnya, walaupun dimanapun saya bisa ngingat gitu. masalahnya bisa nggak gitu. Itu. Ya menurut saya sih kalau kita sudah menyadari bahwa manusia manifestasi Tuhan seharusnya karena manusia nggak punya kuasa terhadap dirinya. Nafas yang masuk, jantung yang terus berdetak, sel yang terus tumbuh, rambut yang terus manjang nih, tanpa kita bisa kendalikan. Ya artinya memang campur tangan dia. Gitu, nggak ada manusia yang bisa nungguin rambutnya sendiri saya rasa. Gitu. Atau dia pengen kencing sendiri gitu, nggak ada kayaknya dah. Semuanya diprogram kayaknya sama Allah. Itu menurut saya sih, gitu. Bisa jadi saya salah. Gitu. Ya. Langsung nih. Langsung aja dia lebih baik ke narasumber nih. Begitu Pak Yai, ini pertanyaan Pak Tarso tadi nih. Itu seperti itu Pak Yai. Pak Tarso nggak nanya tadi. Saya nggak nanya. Sepakatan ya. Butuh kesepakatan. Minta kesepakatan, kalau sepakat, kalau nggak sepakat juga nggak apa-apa Pak Kiai. Apakah apa namanya ini kan termasuk ekstrim ini, artinya aneh gitu loh. Kebanyakan orang sholat kok justru malah kebanyakan orang sholat, tapi justru kebanyakan orang sholat itu justru terpeleset di sholatnya itu. Dia masih melakukan hal-hal yang bikin dia bangkrut. Iya, tadi kan begitu kalau Pak Tarso beranggapan
ada orang yang untung, ada orang yang rugi, ada Bangkrut. orang yang bangkrut. Bangkrut, Nah, ya. orang rugi, orang bangkrut menurut Pak Karso itu sesuai dengan ayat favorit. Karena mengikuti kebanyakan orang. Iya, itu. Kebanyakan orang kan sholat kan 5 waktu. Lima waktu. Ini sebenarnya kita bukan lagi bahas sholat sebetulnya kan. Iya. Bahas waktu. Hari ini untung, hari ini rugi, hari ini bangkrut kan gitu tadi awalnya. Iya. Tapi kan nyambet ke sholat, tapi enggak masalah, enggak masalah. Tapi kan akhirnya juga larut dengan sholatnya kan, bukan ke masalah waktu dan membuat kita bangkrut. Iya. Jadi kalau kita di dunia ini kok nggak ngikutin banyakan orang, bisa nggak kira-kira? Dalam hal yang apa nih Pak Kiai misalnya? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Kan kita di dunia ini selalu ketemu orang. Iya. Nah, logikanya kalau sampean nggak mau mengikuti kebanyakan orang, sampean harus ngikutin Tuhan. Karena dia bukan orang. Dan cuma satu, nggak bakal banyak. Kalau orang awalnya satu, besok bisa 3. 3 itu banyak, bahasa Arab jamak. Iya, macam-macam. Loh, kalau sampean nggak mau ngikuti kebanyakan orang, konsekuensinya sampean ngikutin Tuhan, mesti nggak banyak. Maha Esa. Nah, kalau sampean mau jadi orang beruntung, tidak rugi dan tidak bangkrut, ikutin Tuhan. Jadi untungnya sesuai dengan perspektif Tuhan, bukan sudut pandang jenengan, bukan sudut pandangnya orang-orang ini. Harusnya yang dicari bagaimana beruntung menurut Tuhan gitu. Ya saya mau nanya itu Pak, gitu. Loh, ini pertanyaan saya. Diduluin Bapak. Gimana Pak Darul? Iya. Nah, oke enggak. Aku tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan. Bagus. Bagus. Keren. Keren. Cuman kan nyambungnya kebanyakan orang itu kalau sholat ya 5 waktu itu. Ya kan gitu. Karena sholatnya cuma 5 waktu, berarti ada ritual yang dibatasi. Iya. Ibadah dibatasi. Iya. Udah dibatasi itu pakai ini transaksional. Nah, itu dia. Nah, itu kalau pengen diberikan kepahaman harus diberikan pemahaman jurus peng porolan sudo. Nah, itu yang tahu ini. Iya. Dengan para sudo. Gimana bener? Iya. Tapi nggak salah. Bapak Ustadz Kalimi juga bisa menerima, menanggapi. Iya. Malah menurut Pak Kalimi, iya, kalau kebanyakan orang kan yang namanya sholat itu ya ruku ya sujud. Gitu kan? Iya. Lah iya. Emang sholatnya gimana kalau nggak ruku dan sujud? Ada yang nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, sholat mayit katanya gitu. Ya kan? Itu. Ini kan sudut pandang. Nah, itu kalau kita bicara sholat yang 5 waktu, fokusnya itu di ruku sama sujud. Nggak ada perintah yang lain di Quran itu. Iya. Irka'u wasjudu. Rukulah kamu dan sujudlah kamu. Warka'u ma'arokiin itu yang ada Iya. di Quran. Iya. Itidal itu nggak nemu. Iya. Ya, duduk antara 2 sujud orang ini. Iya. Tapi ruku dan sujud, fokusnya justru di sujud. Sholat itu. Sehingga, nah ini arahannya ke Pak Kalimi nih. Iya. Karena yang bahas sujud-sujud tadi, Pak Tarso anggap aja rampung lah. Ya, rampung ya. Iya, rampung Pak Tarso. Sepakat loh. Sepakat. Ini pasti sepakat loh. Apa tak pada merembet. Merembet. Karena dari sini ngerembet ke sono tadi. Iya. Justru fokusnya di sujud, sehingga ada hadis mengatakan zok basoruka fi wujudiku. Itu. Arahkan pandanganmu, penglihatanmu ke tempat sujudmu. Jadi sholat itu yang bener pandangan tidak gini. Wow, cecek kawin udah nggak bakal itu, ya kan? Kan gitu ya Pak. Wow, keluar ke depan ini, delok wong gambare apa? Glenn Morrison, ya ini maca Glenn Morrison. Iya.
Tapi arahkan pandanganmu itu ke tempat sujudmu. Allahu Akbar. Ojo merem. Ya kan? Kok nek merem iki nek kemun ae metu nek kuntilanak. Bagaimana mengarahkan pandangan ke tempat sujud yang tepat? Pertanyaan lagi. Ayo, bisa ke sonoan. Kemana ini tempat sujudnya nih? Nah, supaya seragam sujud, tepat pandangan. Orang Jawa yang punya itu. Gitu. Ini namanya. Carane piye? Mandeng pucuking grana. Hanutupi babakan hawa sanga, eksekutor. Madhep mantep netep maring Gusti Kang Maha Kuwasa. Pesek langsung ketemune mesti padha. Sit. Ayo, lo baru toh? Iya. Berarti selama ini belum. Wong sekarang aja baru praktek, baru nyobain. Berarti selama ini tidak toh? Pantes nggak kusuk.